Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Agung Kurnia. Ya, kita akan lanjutkan kemarin video pertama saya terkait dengan grammar bahasa Jepang ya. Oke ya, kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan perubahan kata kerja. Oke, saya akan tulis ulang. Tapi dengan tujuan hari ini kita konsentrasi ke macam-macam partikel ya. Oke, saya tulis dulu ya. Ini kita bilang bab kedua ya. Bab kedua terkait dengan partikel. Kita sebutkan dulu di sini ada macam-macamnya nanti ya. Ada partikel itu ada wa, ada ga, lalu kemarin sudah o, lalu e, lalu ni, oke, yang ini agak gede ya. Ini ada D, macam-macam, ada to, ada no, ada kara, ada made. Oke. Ya banyak ya. Nanti kita coba bahas satu persatu. Wa, ada wa, ada ga, ada o, ada e, ada ni, ada d, ada to, ada no, ada kara, ada made. Mungkin ada lagi, cuman sementara ini dulu. Oke. Nah, kemarin kita sudah pakai kalimat watashi wa gohan o taberu. Saya makan nasi. Oke ya. Ini kita garis dulu. Atas. Oke. Kita tulis ulang kemarin yang itu. Cuman nulisnya agak beda ya hari ini. Sebelah sini ada wa ta si wa. Oke. Seperti yang kita kemarin sudah jelaskan, wa ini adalah partikel. Dia kita umpamakan adalah sebuah kapal yang tugasnya adalah membawa subjek ya, watashi wa gitu ya. Biar hafal, watashi ini artinya adalah saya. Oke, wa sendiri adalah untuk membawa subjek. Nah, kita hari ini belajar ke keterangan ya, keterangan. Jadi taruhnya di belakang ya, sini gohang ya. Gohang. Ini objek kan, kemarin gohang itu adalah, ini gohang o ya. Terus kemudian kata kerjanya ta be ru. Ya, taberu. Seperti yang kemarin, gohang ini objek. O ini adalah kapal yang membawa objek. Jadi O ini pembawa objek. Kemudian gohang ini nasi. Ya, taberu sendiri adalah kata kerja. Ru-nya saya kotakan karena itu yang dia akan nanti berubah. Ini adalah makan. Contoh perubahannya, karena taberu adalah kata kerja yang
gaul ya. Ini untuk jadi sopan, ru-nya jadi mas. Tabemas. Oke, tabemas. Nah, ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengisi di antara ini. Ya. Jadi, di antara ini nanti kita isi dengan keterangan. Kata keterangan bisa diisi dengan macam kata keterangan ya. Jadi tempatnya adalah di sini. Watashi adalah subjek, gohang adalah objek, makan adalah kata kerja, lalu ada kata-kata keterangannya. Oke, kita akan pakai whiteboard yang di bawah ini semua untuk keterangan. Jadi anggap saja ini adalah insert-nya ya. Insert. Jadi semuanya kita akan masukkan ke sini. Ya, kita akan pakai semuanya konsen ke sini. Paham ya? Jadi semua yang ada di sini kita taruh di tengah-tengah ini ya. Oke. Kayak gitu ya. Ini kita masuk. Itu ya. Oke. Oke, siap-siap ya. Udah. Oke, untuk tema watashi wa gohan o taberu, saya makan nasi. Pertama kita bisa pakai keterangan tempat misalnya ya. Makan di mana? Di restoran. Oke. Ini saya akan tulis di sini ya. Pertama, tempat. Kita pakai, anggap aja kita nggak belajar dulu bahasa Jepang ya, restoran ya. Jadi, resutorang ya. Nah. Resutorang. Ini restoran dibaca dengan bahasa Jepang. Nah, restoran ini kan ini subjek tadi ada kapal lautnya wa. Kemudian objek ada kapal lautnya o. Nah, kalau keterangan tempat restoran, kapal lautnya adalah D. Restoran D. Oke. Kita praktekkan cara bacanya. Kita tulis dulu ya. D ini adalah tempat. Ini untuk fungsi tempat. Hai. Watashi wa restoran de gohan o tabemasu. Saya makan nasi di restoran. Membacanya watashi wa restoran de gohan o tabemasu. Tetapi ketika menerjemahkan saya, lalu paling belakang ya kata kerjanya, saya makan nasi di restoran. Jadi dari paling ujung depan lari ke belakang baru maju ke depan. Oke. Gohang. Nah, D ini, nah kita udah nemu ya, berarti D ini satu fungsinya adalah untuk keterangan tempat. Oke, kita tandain ya. Ini berarti D nomor 1 ya. Kita udah nemu 1 ya. 1. Kita tandain. Kita udah nemu 1 ya. D sendiri ada lagi. Misalnya kita makan nasi dengan sendok ya. Sendok. Atau kita pakai bahasa Jepang aja ya. Hashi.
haside. Hasi sendiri adalah sumpit ya. Sumpit. Nah, ini alat. Oke. Kita mau baca semua oke ya. Jadi ini alat apa yang dipakai? Atau alat yang dipakai. Alat yang dipakai. Oke. Coba kita baca ya. Watashi wa restoran de haside gohan o tabemasu. Artinya, saya makan nasi di restoran dengan menggunakan sumpit. Gitu ya. Ini D, yang kedua. Kita udah nemu partikel D, fungsinya sudah 2. Oke. 2 itu apa? Untuk keterangan tempat. Yang kedua adalah keterangan alat yang dipakai. Oke. Kita lanjut ya. Pakai to. Nah, to ini adalah bersama. Biasanya makan nasi di restoran bersama teman misalnya. Tomodachi. Ini tomodachi. To. Oke, seperti ini. Tomodachi to bersama dengan teman. Ya, ini artinya teman. Oke. To ini adalah bersama. Ayo kita baca. Kalau kepanjangan, nggak apa-apa panjang ya. Watashi wa restoran de haside tomodachi to gohan o tabemasu. Panjang ya. Jadi saya makan nasi di restoran dengan sumpit bersama teman. Berarti to ini kita udah ketemu fungsinya satu adalah untuk arti bersama. Ketemu satu tuh ya. Mana yang belum ya? Oke. Ni ya. Kita coba pakai ni ya. Makan nasi biasanya jam berapa? Jam restoran mungkin makan siang ya. Oke. Ju ada garis di atas panjang ya. Juni ya. Juni ji. Oke. Ini ada ni. Ya. Ini gini. Oke, ya. Ini ju itu penanda angka 10 ya. Ni itu sendiri 2. Ji itu jam. Nah, kebayang nggak? Ini bukan 10-2 tapi 12 ya. Jadi jam 12. Ni itu berarti pada pukul. Menunjukkan keterangan waktu. Oke. Ini udah kebanyakan ya dibaca. Kita langsung tomodachi to junichi ni gitu ya. Watashi wa tomodachi to junichi ni gohan o tabemasu. Jadi saya makan nasi bersama teman pada pukul 12 siang. Ya. Ini berarti kita udah menemukan fungsi dari partikel ni 1. Ya. Hai. Apalagi nih? Oh ya, watashi wa. Wa-nya udah 1 ya di sini. Oke, gohan o berarti di sini 1. Udah ketemu ya. Yang lain belum ya. Oke, Oke, sekarang kita pakai kara dan made. Oke, kara itu
artinya dari. Ini sampai. Oke, permulaan dan akhiran. Oke, kan ini kita makan jam 12 ya. Nah, kalau kara bisa kita pakai misalnya sama nih. Niji. Kara. Kasih gini. Sampai jam 12 sampai jam 2 misalnya ya. Niji made. Oke. Juniji kara niji made. Nah, ya, dari jam 10, 2 jam 2 jam. Jam 2 gitu ya. Oke, ini dari sampai. Hai, berarti kita udah pakai ini satu dan satu ya. Oke, kita baca, mungkin kita pasangkan di restoran ya. Jadi saya makan bersama teman di restoran dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Kita baca ya. Watashi wa restoran de tomodachi to 12 kara 2 ji made gohan o tabemasu. Ya. Tabemasu ka. Nah, ini planning berarti ya. Kalau mas kan masa depan ya, planning. Oke. Ada lagi nggak ya? Oke, udah ya. Ini bisa masuk. Sayangnya untuk kalimat yang lain kita harus ganti. Nggak bisa dengan makan ya. Kita coba ganti. Contohnya, kita garis lagi. Baik. Berarti kita coba pakai ini kalimat yang lain ya. Sini watashi wa sama. Watashi wa. Nah, misalnya di sini gakko. Gakko itu sekolah ya. Gakko. Nah, di sini bisa pakai bisa pakai ni. Nah, sini iku atau ikimasu. Ya. Kita tandain ya. Watashi wa. Partikelnya wa. Gakko. Gakko atau gakko ni. Gakko sendiri adalah sekolah. Kalau seperti ini, iku sendiri itu adalah pergi ya. Ini saya tandain ku, bahasa gaulnya, dan ini bahasa sopannya, ada masnya ya. Kan tadi tabemas ya. Beda nih ya, taberu, ru-nya berubah langsung jadi mas. Di sini iku nggak imas, nah, tapi ku-nya jadi ki. Ikimas artinya pergi. Oke, ini artinya pergi. Oke, jadi kita udah pakai di sini ya. Gakoe. Ya enggak? Berarti kita udah pakai itu adalah kapal untuk membawa keterangan tempat sebagai tujuan. Berarti ini udah ada satu. Nih, ni tadi ni untuk penunjuk waktu. Nomor 1, di sini ada nomor 1, 2, berarti ini udah 2. Fungsinya 2. Ya, tujuan, kalau ini adalah pada pukul. Ya. Ini tujuan. Nah, dengan ini kita bisa tuh pakai yang lain-lain ya.
Contoh, kita mau keterangannya kita taruh di sini ya. Sudah. Ya. Yang belum apa ya? Udah semua. No-nya belum malah. Oke. Kita coba pakai kosongan ini untuk belajar no ya. Ya, kita belajar no. No itu kepunyaan ya. Contoh misalnya, ini kan watashi wa pergi ya ke sekolah. Kita mau bilang, contoh target bahasa Indonesianya adalah misalnya misalnya bahasa Indonesia adalah dengan motor ayah saya. Oke. Dengan motor ayah saya. Kita lihat alat yang dipakai berarti pakainya D. Ya, berarti ini nantinya dengan ini kita perlu pakai D sebagai partikel ya. Motor itu baiku. Baiku itu dari bahasa Inggris ya, bike. Ayah itu cici. Watashi no cici no. Oke. Saya berarti watashi. Ya, kita susun ya. Dengan motor ayah saya. Dengan itu D, motor itu baiku, ayah itu cici, saya itu watashi. Dengan motor ayah saya. Bahasa Indonesia, motornya di depan, ayah saya. Tapi kalau bahasa Jepang dibalik. Oke. Ini saya tulis dulu Indonesia. Watashi no cici no. Nah, sayanya paling depan. Saya, ayah, motor, dengan. Ini susunannya dulu. Nah, setelah susunannya udah kita benarkan, baru bahasa Jepang ya. Jadi ini adalah watashi cici baiku D. Nah, disinilah berfungsinya no. Oke, kita watashi no cici no baiku D gitu ya. Terakhir ini. Jadi dia penyambung ya. Watashi cici baiku. Saya ayah motor. Artinya motor ayah saya. Itu watashi no cici no baiku de gakko e ikimasu. Watashi wa watashi no cici no baiku de gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah dengan motor ayah saya. Gitu ya. Gitu ya. Ini pelajaran no. Contoh yang gampang, misalnya dalam perkenalan kita mau lihat nama saya, ya kan? Nama saya. Ini cara buat bahasa Jepang yang dibalik. Watashi namae ya. Watashi itu saya, nama itu nama, di tengahnya disimpan no. Watashi no namae. Nama saya. Kalau nama saya adalah, berarti adalah dia pakai wa. Oke, watashi no namae wa. Tuh ya. Ini adalah kalimat
majemuk digabung antara nama dan saya, lalu dikasih partikel wa sebagai dia subjeknya. Jadi watashi no namae wa subjek. Nama saya adalah gitu ya. Wa-nya adalah, tinggal tulis namanya siapa. Misalnya ini agak miring berarti ya. Agung, tambahin belakangnya des. Nah, ini kata yang tidak ada kata kerjanya ya. Jadi tambahin saja des. Watashi no namae wa Agung des. Ya, nama saya adalah Agung. Gitu ya. Bisa juga ini lanjut ya. Agak loncat lagi. Nggak belajar wa, tapi kita belajar susunan yang biasa. Misalnya watashi wa, misalnya saya adalah pelajar. Gakusei desu. Itu ya. Kita tandain ya. Watashi wa, watashi saya. Ini adalah subjek dibawa oleh partikel wa. Gakusei adalah siswa. Dan ini adalah belakangnya ya, untuk kalimat yang tidak pakai kata kerja. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa. Itu ya. Oke. Dengan ini no-nya kita udah belajar. Udah kepake semua ya. Ya. Ga-nya belum. Oke, ga itu ga itu misalnya gini. Dia adalah subjek kedua ya. Misalnya watashi wa anata ga suki des. Ya. Watashi wa ini subjek pertama ya. Saya adalah, Anda subjek kedua. Ini Anda. Jangan anata lah ya, Indomie ya. Indomie aja. Oke, Indomie Gasuki. Oke, suki. Suki itu suka. Hai. Oke. Ini suka ya artinya. Jadi watashi saya itu subjek pertama. Dia pengen ngasih tahu bahwa dia itu suka subjek yang kedua. Gitu ya. Ya, kira-kira kayak gini. Watashi wa Indomie ga suki desu. Jadi ga ini untuk memberitahu ya, kayak gitu. Jadi kita udah belajar ya, ga nih satu, berarti udah semua. Oke. Ya, gini dulu, nanti pusing ya. Udah jam 9. Nanti coba diulang-ulang, dilatih. Ya, nanti kita teruskan insya Allah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu.